Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnomo, salah satu calon guru penggerak dari SD Negeri 2 Cucuan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, akan membuat refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan. Yang pertama adalah intisari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Tidak ada keabadian dalam kehidupan manusia, semua pasti mengalami perubahan. Yang tidak berubah hanyalah perubahan itu sendiri. Peserta didik adalah sebuah kehidupan yang akan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Sedangkan pendidik diibaratkan sebagai petani yang hanya merawat bibit, menyirami, menyiangi, dan memupuk agar bibit tersebut dapat berbuah dengan lebih banyak dan lebih baik lagi. Ki Hajar Dewantoro juga membedakan arti pendidikan dengan pengajaran. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup. Pengajaran menghasilkan hard skill, sedangkan pendidikan memberi tuntunan agar mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan menghasilkan soft skill. Perlu disadari bahwa peserta didik memiliki potensi masing-masing. Selayaknya benih bunga yang ditanam belum tentu mekar dalam waktu yang bersamaan, sehingga pendidik harus memberikan bimbingan selaras dengan kodrat zaman yang dialami oleh peserta didik, selaras dengan perubahan dan tantangan zaman, dan agar mampu berkontribusi positif terhadap masyarakat. Lalu, proses pembelajaran seperti apa yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Dalam proses menuntut, peserta didik diberi kebebasan, sedangkan pendidik memposisikan diri sebagai pamong atau fasilitator. Dalam era global seperti saat ini, pendidikan lebih menekankan pada keterampilan abad 21 yang tetap melihat kodrat peserta didik Indonesia. Pengaruh dari luar tetap perlu disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Ki Hajar Dewantoro menyebutnya ini sebagai manusia yang beradab. Sebagai pendidik, yang akan saya lakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dapat terwujud adalah dengan cara satu, saya akan mentransfer ilmu pengetahuan yang saya miliki dengan tetap menanamkan budi pekerti luhur serta akhlak mulia sesuai dengan budaya lokal sebagai peradaban budaya timur. Selain hal tersebut, saya juga akan menerapkan salah satu nilai luhur bangsa Indonesia yang merupakan falsafah peninggalan Ki Hajar Dewantoro, yaitu tringo, ngerti, ngeroso, ngelakoni. Tahu dan mengerti saja tidak cukup kalau tidak merasakan dan menyadari, dan tidak ada artinya kalau tidak mengamalkannya. Karena ilmu tanpa amal seperti pohon kayu yang tidak berbuah. Ngilmu tanpa laku potong, laku tanpa ngilmu jutak. Dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro tersebut, beberapa sudah saya lakukan. Di antaranya adalah satu, penerapan konsep trilogi pendidikan, yaitu engarso sung tulodo, di depan memberikan contoh dan teladan yang baik. Kedua, engmatio mangun karso, di tengah memberikan semangat. Ketiga, tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan yang positif. Yang kedua adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, mulai dari membuat kesepakatan belajar, penerapan model dan strategi pembelajaran yang semuanya berorientasi pada peserta didik. Yang ketiga, pembentukan karakter dan budi pekerti. Saya lakukan dengan menerapkan konsep olah rasa, olah hati, olah pikir, dan olah rogo. Yang keempat adalah pengembangan diri. Sebagai pendidik, saya menyadari pendidikan adalah sepanjang hayat. Maka saya terus menantang diri saya untuk meningkatkan kualitas diri agar mampu menciptakan merdeka belajar dan menghasilkan pelajar Pancasila. Demikian refleksi dari saya. Salam merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.